Assalamualaikum, halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi belajar mengajar di sekolah dasar dengan tema membuat rancangan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Desi Nurlela dengan NIM 24060111 dari kelas B1 PGSD angkatan 2024. Apa itu rancangan pembelajaran? Rancangan pembelajaran atau rencana pelaksana pembelajaran atau yang disebut dengan RPP adalah suatu dokumen yang memuat perencanaan kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukan oleh guru. RPP sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran dapat tercapai secara terstruktur dan sistematis. Nah, di sini juga ada langkah-langkah membuat rancangan pembelajaran. Yang pertama ada identitas RPP. Bagian ini berisi informasi dasar mengenai pembelajaran yang akan dilakukan, seperti mata pelajaran, kelas atau semester, lokasi waktu, topik atau subtema, dan tanggal atau waktu pelaksanaan. Yang kedua, ada tujuan pembelajaran. Tulis tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah kegiatan pembelajaran selesai. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dan tepat sasaran. Yang ketiga, ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti atau yang disebut dengan KI dan kompetensi dasar dengan disebut KD yang akan dicapai dalam pembelajaran ini. KI dan KD ini mengacu pada kurikulum yang berlaku. Misalnya, kurikulum Merdeka, kurikulum 2013, dan yang lainnya. Yang keempat, materi pembelajaran. Di bagian ini, sebutkan materi yang akan diajarkan. Materi ini harus sesuai dengan topik dan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Materi bisa berupa konsep, teori, atau informasi penting yang telah dikuasai oleh siswa. Yang kelima, ada metode pembelajaran. Metode atau pendekatan yang akan digunakan dalam pembelajaran yaitu diskusi, demonstrasi, praktik, kooperatif, dan pembelajaran berbasis proyek. Nah, yang keenam ada langkah-langkah pembelajaran. RPP harus memuat urutan kegiatan yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. Biasanya terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, ada pendahuluan yang isinya menyapa siswa, mengaitkan materi dengan pengalaman siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan apersepsi atau motivasi siswa untuk belajar. Yang kedua, ada inti. Inti di dalamnya menyampaikan materi pembelajaran, menggunakan metode pembelajaran yang telah dipilih, aktivitas siswa seperti diskusi, kelompok, praktik, dan lain-lain, dan siswa diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan materi dan guru. Yang ketiga, penutup. Di dalam penutup menyimpulkan pembelajaran, memberikan umpan balik, menyampaikan tugas rumah atau kegiatan lanjutan, dan mengajak siswa untuk merefleksikan proses pembelajaran. Yang ketujuh, media dan alat pembelajaran seperti alat peraga, misalnya papan tulis, gambar atau video, teknologi seperti menggunakan proyektor, bahan ajar seperti buku teks, modul, atau materi online. Yang kedelapan, penilaian dan evaluasi. Penilaian akan dilakukan untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian bisa berupa penilaian kognitif, penilaian efektif, dan penilaian psikomotorik. Nah, setelah kita melakukan penilaian, di sini juga ada kegiatan remedial dan pengayaan.
Yang pertama, ada kegiatan remedial adalah program yang dirancang untuk membantu pelajar yang menghadapi kesukaran dalam pembelajaran atau belum mencapai tahap pencapaian yang diharapkan dalam sesuatu mata pelajaran. Yang kedua, kegiatan pengayaan adalah untuk memberi cabaran tambahan kepada pelajar yang sudah menunjukkan prestasi yang baik atau di atas tahap utara. Nah, di sini juga ada tujuannya. Tujuan kegiatan remedial untuk membantu pelajar yang menghadapi kesukaran dan membantu mereka menguasai kemahiran atau pengetahuan yang tidak dipahami. Kegiatan pengayaan untuk memberi cabaran tambahan kepada pelajar yang sudah menunjukkan pencapaian baik dan memberikan mereka peluang untuk berkembang lebih lanjut dalam pembelajaran mereka. Nah, setelah kita melakukan langkah-langkah rancangan pembelajaran, yang terakhir itu ada refleksi pembelajaran. Refleksi digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembelajaran. Bagian ini memuat evaluasi terhadap bagaimana keberhasilan atau kesulitan pembelajaran yang dialami dan apa yang perlu diperbaiki untuk pembelajaran berikutnya. Nah, segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari ucapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.